Ratusan pengunjung abaikan protokol kesehatan, video pesta kolam renang di Medan menjadi sorotan publik. Seorang anak berusia 8 tahun dianiaya dan dibuang oleh orang tuanya. Meski daunnya berlubang, tanaman janda bolong memiliki harga jual yang bisa menguras kantong. Halo pemirsa, selamat siang. iNews Siang kembali hadir untuk memperbarui informasi Anda selama 90 menit ke depan. Dan selain 3 informasi tadi, kita punya informasi apa lagi nih, Deta? Ya, kita punya informasi dari perjuangan seorang wanita yang menjadi pawang harimau. Karena biasanya pawang itu kan identik dengan pria, terus ini hewannya juga hewan buas. Kita akan lihat bagaimana perjalanannya menjadi pawang harimau. Bersama saya Bernadetta Ginting. Dan saya Wilson Purba. Inilah iNews Siang selengkapnya. Kita awali informasi siang hari ini dari sebuah ruko berisi sembako yang berada di dalam area Pasar Baru, Kota Probolinggo, Jawa Timur ludes terbakar. Di dalam toko terdapat bahan mudah terbakar sehingga api dengan cepat menghanguskan toko. Damkar setempat yang dikerahkan berusaha memadamkan api agar tidak menyambar ke ruko lainnya. Kebakaran terjadi di sebuah ruko sembako di area dalam Pasar Baru, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur, Selasa malam. Isi toko berupa bahan yang mudah terbakar, mengakibatkan api cepat membesar dan meludaskan isi toko. Kebakaran diduga akibat arus pendek listrik. 2 unit damkar yang dikerahkan berusaha memadamkan api agar tidak menyambar ke ruko lainnya. Toko apa? Sembako atau apa? Ya, ada sembako, ada kerupuk. Oh, ada kerupuk ya. Oh, mungkin juga sementara dari apa itu? Ya, biasanya yang cepat ini ya listrik. Oh, listrik ya. Ya lainnya tidak bisa tahu sekarang. Kan harus ada penyelidikan dari polisi menemukan barang. Api tiba-tiba besar atau gimana, Pak? Nggak tahu, saya datang sini sudah besar ini. Oh, gitu ya. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini karena pemilik berhasil menyelamatkan diri. Api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini Satreskrim Polres Bandara Soekarno-Hatta akan menggelar rekonstruksi kasus pemerasan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Bandara Soekarno-Hatta. Rencananya polisi akan menghadirkan tersangka yang merupakan tenaga kesehatan di Bandara Soekarno-Hatta dan beberapa saksi. Namun polisi tidak akan menghadirkan korban yang berinisial LHI karena menjaga kondisi korban agar tidak mengalami trauma. Dan untuk informasi terbaru terkait kasus pelecehan rapid test di Bandara Soekarno-Hatta, sudah ada Kevin Pakan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selamat siang, Kevin. Apakah rekonstruksi sudah dimulai? Ya, selamat siang, Deta dan Wilson. Memang hari ini Satreskrim Polres Bandara Soekarno-Hatta akan melakukan rekonstruksi terkait adanya kasus pemerasan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum tenaga kesehatan di Bandara Soekarno-Hatta, tepatnya di Terminal 3. Dan memang tadi rekonstruksi dimulai sekitar pukul 10:30 siang, di mana tadi diawali dengan apel bersama dari Polres Bandara Soekarno-Hatta terkait bagaimana persiapan yang dilakukan oleh anggotanya untuk rekonstruksi hari ini. Dan memang saat ini proses rekonstruksi masih terus berlangsung, di mana tempat saya berada saat ini bisa kita lihat di belakang saya, di mana sedang dilakukannya rekonstruksi terutama terkait pelaksanaannya rapid test dari korban yakni berinisial LHI yang mana melakukan rapid test dan bertemu dengan petugas kesehatan yakni berinisial ELG. Dan memang disinilah terjadinya pemufakatan jahat, di mana dari hasil rapid test yang dilakukan sebenarnya
ini korban yakni LHI sebenarnya hasilnya non-reaktif, namun dari tersangka yakni LY ini mengatakan di hasil korban reaktif, dan untuk itu dilakukanlah pemufakatan jahat bahwa bila menginginkan adanya hasil yang non-reaktif maka dari korban harus membayar sebesar 1,4 juta rupiah. Dan memang saat ini juga masih dilakukan proses rekonstruksi di mana berdasarkan informasi yang kami peroleh rencananya nanti ada sebanyak 20 lebih adegan yang diperagakan oleh Satreskrim Polres Bandara Soekarno-Hatta. Dan memang sampai saat ini juga kami masih menanti informasi resmi yang akan disampaikan oleh pihak kepolisian. Namun tadi kami sempat menghubungi Kasat Reskrim Polres Bandara Soekarno-Hatta, Kompol Alex Yuriko, yang mengatakan bahwa sampai saat ini sudah ada 8 saksi begitu yang diperiksa, yakni diantaranya tersangka sendiri, kemudian rekan tersangka dan juga saksi-saksi ahli, dan adanya pihak swasta yang bertanggung jawab terhadap terjadinya pelaksanaan dari rapid test ini. Dan memang sampai saat ini juga kami masih menanti hasil dari rekonstruksi saat ini, dan kami akan menanyakan lebih lanjut sebenarnya temuan apa yang terbaru terkait dengan kasus pelecehan seksual yang dialami oleh korban yaitu LHI. Dan memang kalau kita review sedikit Wilson dan Deta terkait kasus ini, di mana kasus ini terjadi sekitar maksud kami pada tanggal 13 September lalu, tepatnya pukul 5 pagi, di mana korban LHI ini datang ke Bandara Soekarno-Hatta untuk melakukan penerbangan domestik dan melakukan rapid test di tempat saya berada saat ini. Namun diketahui bahwa hasilnya non-reaktif. Dan di situ juga dilakukanlah proses pemufakatan jahat dari tersangka ELY, yakni melakukan pelecehan seksual sebanyak 3 kali kepada korban LHI. Dan memang ini tersangka ini sudah ditangkap di daerah rumahnya, yakni di daerah Toba, Sumatera Utara, yang mana di sini ditangkap di sebuah kos-kosan. Dan memang sampai saat ini juga masih dalam proses hukum, yakni di mana tersangka sudah berada di Polres Bandara Soekarno-Hatta. Wilson dan Deta. Baik, terima kasih Kevin atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, masih terkait dengan pelecehan seksual, mengaku mendapat bisikan goib seorang pemuda di Surabaya nekat melakukan aksi begal payudara kepada 3 wanita berbeda. Petugas Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya langsung membekuk pelaku sesaat setelah menerima laporan warga. Aris Triyahya, warga Jalan Tenggumung Baru, Surabaya, Jawa Timur, tak berkutik saat digelandang petugas ke Mapolres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Pemuda berusia 29 tahun itu ditangkap polisi karena melakukan tindakan asusila begal payudara wanita di kawasan Jalan Sidotopo dan Tenggumung, Surabaya. Saat melakukan aksinya, pemuda pengangguran ini biasa berkeliling naik sepeda untuk mencari sasaran wanita muda yang hendak ke pasar. Naas, saat Aris melancarkan aksi terakhirnya, korban berteriak dan meminta tolong kepada warga. Pelaku sempat dihajar warga dan diamankan warga setempat, hingga akhirnya dibawa ke kantor polisi. Di hadapan petugas, Aris mengaku nekat melakukan aksi begal payudara itu karena kerap mendapat bisikan gaib untuk membegal payudara. Ya ada bisikan aja dari orang pintar. Oh, bilangnya apa orang pintar? Suruh gangguin orang. Mas, ini kan kamu pakai sepeda ini ya, nggak takut? Memang sudah ketahuan gitu di masa atau apa, nggak takut? Nggak takut, cuman marah gitu aja. Pelaku telah melakukan aksinya pada 3 wanita berbeda. Sejauh ini tak ada tanda-tanda gangguan jiwa pada pelaku. Ini adalah salah satu tersangkanya, dengan korbannya ada 3 orang, ya, 3 orang dengan TKP yang berbeda-beda. Dari mana pelaku ini melakukan pencabulan adalah pada saat korban lewat, ya, kemudian dari tersangka mendatangi dan langsung memegang salah satu tempat, ya, bagian daripada tubuh wanita. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku akan dijerat pasal 286 KUHP dengan ancaman hukuman pidana 9 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan.
Pemirsa, tim kuasa hukum pentolan band Superman is Dead Jerings menolak dakwaan jaksa penuntut umum. Kuasa hukum Jerings keberatan karena terdakwa tidak diberikan kesempatan untuk berkomunikasi dengan Ikatan Dokter Indonesia. Pengadilan Negeri Denpasar menggelar sidang lanjutan dugaan pencemaran nama baik Ikatan Dokter Indonesia dengan terdakwa Igede Ari Astina alias Jering. Sidang dengan agenda pembacaan eksepsi oleh terdakwa dan tim kuasa hukum digelar secara online pada Selasa pagi. Berkas eksepsi yang disiapkan kuasa hukum Jering sebanyak 27 halaman. Isinya, terdakwa tidak diberikan kesempatan berkomunikasi dengan pihak ID untuk menyelesaikan perkara hukum saat proses penyidikan. ID Bali juga tidak menandatangani surat kuasa dari pengurus besar ID dalam penanganan persidangan. Selain itu, pengurus besar ID tidak pernah diperiksa. Di dalam berkas perkara, PBID tidak pernah diperiksa. Jadi yang diperiksa dengan yang dirugikan itu berbeda. Ya, secara substansi. Apalagi kemudian diasumsikan. Jadi jaksa mengasumsikan bahwa kerugian PBID material dan imaterial. Sidang lanjutan kasus Jering akan digelar 1 Oktober mendatang. Majelis Hakim tadi memberi kesempatan kepada penuntut umum untuk memberikan pendapat terhadap keberatan atau eksepsi dari terdakwa dan penasihat hukum tersebut. Dan penuntut umum meminta waktu dan diberikan waktu tanggal 2 atau tanggal 1 tadi? 1 Oktober untuk kesempatan penuntut umum memberikan pendapat. Jering didakwa atas postingan di akun pribadinya yang menyatakan Ikatan Dokter Indonesia merupakan kacung lembaga kesehatan dunia WHO. Jering dinilai melanggar pasal 27 dan 28 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang anak berusia 8 tahun diduga dianiaya dan dibuang oleh orang tuanya di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Riau. Kabar mengenai kasus ini sempat viral di media sosial. Anak tersebut diduga mengalami kekerasan fisik dari orang tuanya. Saat ditemukan, terdapat luka di wajah bagian kirinya dengan menggunakan pakaian berwarna merah. Menurut hasil pemeriksaan, kedua orang tua anak korban menganiaya korban karena kesal dengan korban yang nakal dan sering mencuri. Hingga kini polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap orang tua korban. Saya mau tinggal sama Abi. Kita sudah terhubung dengan AKBP Indra Wijatmiko, Kapolres Pelalawan. Selamat siang, Pak Indra. Pak Indra, apa hasil pemeriksaan sementara terhadap orang tua dari anak yang dibuang ini, Pak? Baik, untuk sementara orang tuanya sudah mengakui semua kesalahannya dan orang tuanya juga ayahnya ya mengakui tentang tindak lanjut yang dilakukan terhadap ayah kepada anaknya. Selain kesal dengan anaknya, apa faktor lain yang mendorong ayah ini tega menganiaya? Apakah ada faktor ekonomi atau faktor pekerjaan juga? Ya, yang pertama adalah kesimpulan saya ada faktor ekonomi. Yang selanjutnya juga ada desakan, Bu. Ya, desakan dari perusahaan bahwa anak ini nakal dan sudah dilaporkan oleh manajemen dari perusahaan, dan manajemen juga menekan keluarganya, khususnya ayahnya, apabila nakal lagi akan dikeluarkan ayahnya. Nah, dan anak ini emang hiperaktif, Bu. Ya, kalau menurut saya wajar ya, umur beliau aktif, wajar. Oke, maksudnya perusahaan melakukan komplain kepada ayahnya, ini apa yang dilakukan anaknya, Pak? Mencuri ya, mencuri uang atau mencuri yang lain, suka mukul adik-adiknya. Ya, kenakalan-kenakalan wajar lah yang dilakukan oleh umur-umur 8 tahun, Bu. Berarti dalam hal ini apakah anak ini sering dibawa ke tempat kerja oleh si bapak sehingga hal-hal itu bisa dilakukan oleh sang anak, Pak? Nah, karena orang tua itu tinggal masih di wilayah pekerjaan, Bu. Ya, masih di wilayah pekerjaan, khususnya di perusahaan sawit ya. Baik, lalu bagaimana kondisi anak saat ini, Pak, dan apakah mendapatkan perlindungan yang tepat? Ya. Saat ini keadaan anak
di bawah perhatian saya, karena anak ini sudah niat saya ingin saya ambil sebagai anak saya, dan kondisinya waktu awal mengalami dispresi yang sangat kuat. Dia tidak bisa bicara dengan orang lain, berinteraksi juga tidak bisa, makan juga nggak bisa. Tapi saat ini sudah saya bilang dengan orang rumah juga dibantu, ya, tolong bantu untuk mengangkat kepercayaan dirinya, Bu, sebagai seorang anak. Anak ini juga suka saya ajak ke kantor, biar dia bisa bermain-main dengan om dan tantenya, dengan polisi-polisi yang lain. Saya juga minta tolong dengan anggota saya, tolong bantu saya untuk hibur dia. Ya. Baik. Ajak tawa, biar kepercayaan dirinya meningkat kembali, Bu. Ketika Anda mengangkat korban sebagai anak, bagaimana respon keluarga? Ya, kalau respon keluarga semuanya senang, Bu, ya, sudah senang karena saya sudah mengatakan kepada yang di rumah bahwa anak ini adalah tanggung jawab kita semuanya. Ya, anak ini merupakan embrio bangsa. Apabila nanti kita semua sudah pensiun atau kita pun nanti meninggal, mereka-mereka inilah yang menjadi embrio bangsa dan meneruskan bangsa Indonesia ini akan lebih baik lagi ke depannya. Kalau tanggapan keluarga korban apa, Pak? Saya sudah meminta langsung kepada ayahnya pada saat di penjara, Bapak, ini anak tolong beri saya. Karena anak ini mau saya rawat, mau saya sekolahkan, mau saya didik dengan baik. Ya Pak, silakan Pak. Kebetulan omnya juga itu, omnya dia, teman dekat saya. Dia wartawan, dia akan bicara dengan keluarganya untuk anak ini biar saya didik. Lalu bagaimana dengan proses hukum? Berapa ancaman pidana yang akan dijatuhkan kepada tersangka? Baik, Bu. Kalau untuk hukuman, kita tentunya berkiblat ke perlindungan anak ya. Itu kena hukumannya 5 tahun, Bu. Ya. Namun di sini kita perlu lihat juga dari sisi sosialnya. Karena adik-adiknya ada 6 orang, Bu, di situ. Adik-adiknya masih kecil-kecil semuanya. Dan bapaknya adalah tulang punggung dari keluarganya. Nah, itu. Jadi kalau misalnya itu bapaknya di penjara, gimana dengan adik-adiknya yang lain? Baik. Namun saya di sini tetap mengedepankan tentang perlindungan anak ya, Bu. Baik, terima kasih AKBP Indra Wijatmiko, Kapolres Pelalawan telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Kita harapkan kasus ini segera selesai. Pemirsa, tidak terima dimakamkan dengan protokol COVID-19, keluarga ambil paksa jenazah di Rumah Sakit Umum Daerah Bima. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya.